يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pada umrah kemarin, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan beberapa dari jemaah ikhwan atau akhwat. Di antara jemaah ada yang memiliki usaha, yang mana beliau ini dulunya salah satu karyawan di suatu stasiun televisi swasta. Kemudian resign dan merintis beberapa usaha. Pernah kuliner, kemudian pada kali ini usaha kopi yang alhamdulillah melejit omsetnya. Usahanya ada sebagai coffee shop ya, yang cukup populer di daerah Bekasi ya. Walaupun beliau sekarang tinggal di Jakarta dan beliau hanya tinggal memonitoring para karyawannya dan usahanya. Setelah kita berpisah dengan beberapa nasihat Anda berikan kepada beliau, baru kemarin atau tadi malam beliau bertanya, ada kenalan gak yang bisa bantu ngusir makhluk halus? Ini apa bahasa ini apa? Ghostbuster. Yang bisa ngusir makhluk halus. Kebetulan di kafe beliau di Bekasi itu, jinnya udah makin rusuh ganggu anak-anak di dapur. Itu ganggu timnya, ganggu karyawannya di dapur coffee shop ya. Karena ketika saya dengan beliau lagi di Mekah, kita ngobrolin soal jin, ilmu tentang jin. Bukan ilmu tentang jin ini maksudnya pengetahuan tentang jin menurut syariat Islam. Kata beliau udah lama sering ganggu karyawan yang nginep. Jadi karyawan yang nginep sering diganggu, dia suka lempar botol, pernah ada penampakan wanita tua. Udah sampai cerita itu, kemudian beliau bilang, kata dia, anak-anak yaitu teman-teman karyawan ini jarang sholat emang. Ya udah dari situ ya udah ketahuan jarang sholat. Maka beliau ini nyuruh sholat sama sering-sering setel murotal Al-Quran juga. Ya, maka tetap suka digangguin. Anak pun bilang kapan enaknya anak ke sana. Ya, beliau bilang anak malu kalau misalnya Ustadz ke kafe karena masih seperti itu. Ya mungkin full music ya dan semisalnya. Maka anak bilang kalau emang full music berarti memang pas banget ini. Tembak aja gitu. Hari itu the point aja seperti itu. Akhirnya beliau menunggu kapan kosong waktunya. Sekarang begini jemaah sekalian.
hal kayak gini belum tentu sihir. Bisa jadi karena memang ulah tangan manusia, yang memang manusialah yang mengundang supaya setan-setan itu datang dan betah di tempat kita usaha. Jangan kita ketika memang diganggu oleh jin di tempat usaha kita, langsung kita poinkan nomor pertama, ini pasti santet, ini pasti sihir, ada yang iri sama kita. Mungkin memang ada yang iri tapi nggak sampai sihir gitu loh. Tapi bisa jadi posibilitas terbesar yang pertama, tuduhlah diri kita dulu sebentar. Coba diri kita dulu yang kita harus introspeksi. Mulai jadi kitalah pengundang setan-setan ini. Dengan tidak salatnya para karyawan, kemudian ngomong jorok mungkin, kemudian hal-hal lain. Full music jarang dipakai buat murattal, murajaah jarang. Ya. Ini mengundang. Kalau memang ternyata ruko kita atau toko kita atau usaha kita itu udah alhamdulillah bagus sesuai syariah, kemudian teman-teman pada salat, tetap aja diganggu, maka barulah beralih kemudian jangan-jangan ada kiriman. Dan saya pernah juga punya teman yang usaha sorabi di daerah Cilengsi yang juga dikirimi hal-hal seperti itu. Dan memang beberapa teman-teman sampai kalau mau ke tokonya dia itu nggak kelihatan tokonya, atau dibuat lupa. Itu mungkin, dan itu happening, bisa sihir terjadi. Tapi yang paling awal ikhwas kalian, baik masalah seperti ini atau masalah diri kita, itu yang paling awal kita introspeksi diri dulu. Boleh jadi ini karena dosa. Ya, sebagian orang mengeluhkan, misal kayaknya anak saya atau saya kena ain, yaitu kena efek dari pandangan mata orang, entah karena kekaguman atau kebencian dan kedengkian. Kayaknya saya kena ain deh. Sekarang sebelum Anda memvonis ini kena ain, ada yang hasad pada Anda, cobalah, mungkin diri kita lah yang membuka supaya kita itu mudah kena ain. Mungkin diri kita yang membuka supaya kita itu mudah dihasut oleh syaitan. Sebagian dari orang tua memiliki anak yang cute sekali, cakep banget, enak dipandang, disukai semua orang. Ketika keliling ke area tetangga, se-RW, ya pakai stroller gitu. Ada niatan hati apa? Memamerkan anak supaya dikagumi sama orang, supaya disukai. Agak sedikit kesombongan di sini. Tapi kalau nanti ini anak kena ain, malam-malam, tengah malam nangis nggak jelas, maka jangan salahkan anak ini, jangan salahkan tetangga, jangan salahkan siapa. Salahkan niatan kita yang memang ada kesombongan untuk memamerkan anak ini. Ya, jadi kalau anak ini kena ain itu bisa jadi faktornya ternyata bukan semata-mata tetangga murni, melainkan karena niatan hati orang tuanya yang agak meninggi gitu loh. Agak arogan dengan memiliki anak yang secantik atau sebaik ini. Ya begitu ya jemaah sekalian. Jadi muhasabah itu penting ketika kita ditimpa musibah. Boleh jadi kitalah pengundangnya, boleh jadi kitalah muqaddimahnya, sehingga lanjutannya adalah tingkah orang lain. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, setelah 1 pekan kita tidak bertemu, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kita akan lanjutkan insyaallah di halaman 23 kalau tidak salah. Kalau salah sepertinya salah. Atau salah atau tidak jemaah sekalian? Coba Mas Dadang, terakhir antum absen ya, enggak hadir ya. Halaman 23 kita mulai dari 16 ya. Ya 16 yaitu faedah 16, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. Karena nomor 17 diberitahukan oleh Rasulullah bahwa doa orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Ini perkara yang sangat penting. Kezaliman itu kegelapan dunia dan akhirat terutama. Ketika kita menzalimi orang lain,
maka ini seperti menanam saham dosa dan juga musibah. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, engkau pun akan diperlakukan serupa. Al jaza'u min jinsil amal, ganjaran itu sesuai dengan jenis amalan. Yang dalam hadis Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah engkau doanya orang yang terzalimi walaupun dia orang yang kafir kepada Allah. Hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi, dan benar memang terzalimi, bukan merasa terzalimi doang padahal enggak dizalimi. Kezaliman terhadap orang itu bisa dari segi apa? Bisa dari segi darah atau fisik, bisa dari segi kepemilikan atau harta, bisa juga dari segi harga diri, bisa juga dari segi ketenangan dan kenyamanan hidup. Tapi yang paling tinggi di masalah darah atau fisik, karena dari situlah akan ada hukum qisas. Hati-hatilah dengan sikap zalim terhadap orang. Menzalimi orang dari segi fisiknya, yaitu meninjunya, memukulnya, apalagi membunuhnya, na'udzubillah min dzalik. Berat hukumannya, hukum qisas. Atau menzalimi dari segi hartanya, dan ini yang banyak sekali. Hati-hati kalau orang itu merasa dirugikan. Kadang-kadang ada kita beli buah, ya, udah disimpan duluan sama pedagangnya, buah yang sebenarnya tidak ranum, tidak baik. Kita udah pilih-pilihin yang baik, ternyata ditukar sama dia. Pas pulang ternyata, loh, kok kayak gini buahnya? Zalim. Zalim. Kalau dia doakan pedagang tersebut, maka Allah kabulkan doanya. Walaupun cuman masalah buah mangga dan buah-buah semisal. Itu masalah harta. Makanya Rasulullah SAW juga kita harus melihat ke akhirat juga. Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dia segera berusaha menghalalkannya sekarang. Minta kehalalan, minta maaf. Kalau nggak bisa membayar, ulang, minta maaf langsung sama orangnya, sebelum tiba hari ketika harta dan anak tiada guna lagi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi hati-hati dengan kezaliman. Sekarang masalah harta. Apa contohnya contoh lainnya tentang kezaliman dalam masalah properti atau harta? Dan sekarang banyak. Apa contohnya jemaah? Silakan contohkan. Silakan jemaah. Ada yang bisa contohkan? Tambahan referensi contoh. Kezaliman berkaitan properti atau harta, kepemilikan orang. Parkir. Taib. Oke, parkir di jalanan umum, gitu ya. Nah, sekarang parkir di jalanan umum, sebentar. Ketika memang kondisi darurat itu, semoga Allah Ta'ala maafkan, karena kadang-kadang bukan enggak di depan rumah kan gitu ya. Oke, fine. Nah, di sini dikembalikan ke uruf sebenarnya. Kalau masalah ini dikembalikan ke orang-orang sekitar. Kalau memang itu mengganggu kelancaran alur jalannya orang lain, maka ini zalim. Tapi kalau itu tidak mengganggu karena lebarnya jalan, maka kalau tinjauan umumnya orang situ nggak masalah, maka nggak masalah. Jadi kembalikan ke bagaimana kenyamanan orang. Oke, tadi ini zalim masuk ke dalam kenyamanan hidup, ya. Tapi di antara musibah sekarang jemaah sekalian adalah merajalanya riba, sehingga orang bisa kredit mobil dengan DP yang mudah dan murah, ya. Sehingga yang belum cukup garasinya itu sudah punya mobil. Nah, akhirnya nanti dibuatlah pagar khusus buat garasi mobil menonjol ke jalan, ya kan? Atau oke, dia punya garasi satu tapi dia punya mobil dua. Ini namanya orang belum siap. Satu di garasi, satu di jalanan. Akhirnya itu separuh jalan atau seperempat jalan atau sepertiganya dipakai buat parkiran mobil dia.
Kezaliman itu bertambah jika ditambah dengan arogansi, yaitu platnya plat aparat. Karena dengan itu nggak ada yang bisa ganggu dia. Maka ini zalim plus arogan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa orang yang di kalbunya ada sebiji zarah dari kesombongan. Nah, ini contoh yang bagus, termasuk kezaliman juga kalau misalnya memang itu mengganggu lewatnya mobil-mobil lain yang mereka punya hak di situ. Apakah kemudian didoakan? Bisa jadi orang itu akan doa. Ya mungkin juga termasuk kezaliman kalau memang dia punya mobil yang knalpotnya luar biasa besarnya, atau motor yang knalpotnya luar biasa besarnya suaranya sehingga mengganggu tetangganya. Nah, ini juga kezaliman. Nah, kalau didoakan oleh orang-orang dan orang itu merasa terzalimi telinga mereka dengan itu, maka bisa dijawab dan akan dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jemaah sekalian, dalam masalah mendoakan orang yang menzalimi sekarang, mendoakan keburukan orang yang menzalimi, apa hukumnya? Diperbolehkan, tetapi dengan batasan. Mendoakan orang yang menzalimi itu diperbolehkan dengan kriteria. Satu, yang mendoakan adalah pihak yang memang terzalimi. Adapun pihak yang enggak dizalimi, antum ngapain mendoakan keburukan buat dia? Kan antum enggak ada urusan. Contoh, saya kasih contoh. Misal, antum cerita ke ana, Ustaz, Masya Allah, Ustaz, di tetangga ana, Ustaz, kalau malam nyetel dangdut keras-keras, Ustaz, ana keberisikan, enggak bisa tidur, Ustaz. Ana cuma dengar apa? Cerita antum, ana langsung bilang, mudah-mudahan tuh orang cepat matinya, kata ana. Maka ini melampaui batas, enggak boleh. Kenapa? Ana bukan pihak yang dizalimi. Yang dizalimi itu antum, gitu loh. Antum aja yang dizalimi aja, anteng-anteng aja gitu loh. Lah ana yang cuma denger aja langsung melanat dan mengutuk. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Antum enggak ada kaitannya dengan kejadian ini. Gitu ya. Jadi yang diwaspadai di sini doanya doa orang yang terzalimi, bukan doanya orang yang tahu terjadi kezaliman. Begitu jemaah sekalian. Ya. Kalau cuma tahu terjadi kezaliman, lebih afdal antum doakan agar kezaliman ini berhenti dan dapat hidayah orang-orang. Karena antum gak ada urusan dengan itu. Itu satu, kriteria pertama itu. Kriteria kedua, ya, bolehnya mendoakan orang yang zalim. Kriteria yang pertama tadi adalah yang mendoakan adalah pihak yang memang terzalimi dengannya. Yang kedua kriteria adalah doa keburukan tersebut tidak melampaui buruknya kezaliman orang itu. Fahami baik-baik. Doa keburukan tersebut tidak melebihi, tidak melampaui buruknya kezaliman orang tersebut. Misal punya tetangga zalimnya apa? Setel dangdut keras-keras malam-malam sampai jam 12. Kita kebisingan, gak bisa tidur, kita zalimi. Kita doakan akhirnya apa? Ya Allah, patahkan tangan dia, butakan matanya, hilangkan keturunannya. Ini kira-kira gimana? Ini terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Ini ghulu, ini berlebihan dalam mendoakan keburukan. Tidak setimpal dengan jeleknya perilaku dia yang hanya sebatas setel dangdut sampai jam 12 malam. Apakah relevan setel dangdut sampai jam 12 malam dengan patah tangan, hilang anak, rumah kebakaran? Enggak relevan. Maka mendoakan keburukan pada orang yang menzalimi kita itu jangan melebihi kadar keburukan yang dia lakukan. Gimana? Bisa dipahami enggak jemaah? Contoh misalnya kita punya sebidang tanah, ada pacoknya. Kita tahu digeser sama orang, kita tahu siapa yang bergeser. Kemudian kita doakan, ya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan kerugian senilai dengan apa yang dia curangi itu untuk saya. Boleh itu? Boleh, karena itu setimpal. Kayak kita serahkan kepada Allah, senilai dengan itu ya Allah. Jangan berlebihan, cuma karena pacok tanah, ya Allah buatlah dia menjadi orang kafir sehingga ke neraka selama-lamanya. Ya ini jangan. Ini berlebihan. Atau ya Allah buatlah semua keturunannya disantet sama penyihir. Enggak, jangan.
Mendoakan keburukan pun itu ada kadarnya. Emang itu hak dia, silahkan mendoakan keburukan, tapi dengan kadar yang semisal atau yang lebih rendah lagi supaya tidak melampaui batas. Ya. Kadang-kadang kita ini, apalagi orang tua zaman dulu, merasa anaknya itu jelek, bandel. Itu kadang orang tua mendoakan keburukan lebih jelek daripada kenakalan anaknya. Anaknya nakal cuman karena dulu kita kan kalau misalnya pulang ke rumah jam 5 lewat itu baru belum pulang, diomelin sama emak kita. Kalau jam sekarang enggak gitu. Ya, dulu diomelin sampai dikunci pintu rumah, enggak boleh masuk, kita enggak boleh mandi ya. Baik, cuman misal gara-gara telat pulang karena main bola misalnya. Kemudian orang tuanya bilang, dasar anak setan, digituin. Mau jadi anak setan lo? Ini kalimat dari orang tua seperti ini berlebihan. Anak ini memang salah, dia melanggar peraturan keluarga, lebih dari jam 5 pulangnya. Tapi dengan vonis, bukan non vonis, dengan ngatain dia anak setan, ini lebih buruk. Coba, mendingan telat pulang dari lapangan sepak bola dari jam 5 atau jadi anak setan, mana lebih buruk? Anak setan lebih buruk. Maka hati-hatilah dalam mengucapkan laknat, doa atau sumpah keburukan kepada orang, apalagi anak sendiri, ya. Ya begitu ikhwan. Jadi diingat-ingat, mendoakan keburukan pada orang yang menzalimi, pada orang yang zalim itu boleh dengan syarat satu, yang mendoakan adalah orang yang terzalimi olehnya. Satu. Dan kedua, konten doa keburukan tersebut tidak melampaui keburukan yang dilakukan oleh orang zalim tersebut. Ya. Baik, kemudian poin berikutnya 18. Di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat seperti kesulitan, kelaparan dan wabah penyakit. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu juga mengalami hal-hal ini. Ya, kesulitan, kelaparan dan wabah penyakit. Rasulullah bukan orang yang tidak pernah kena penyakit. Bahkan sebagian nabi itu ada yang kena penyakit. Nabi Ayub alaihissalam kena penyakit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan pasti kami akan memberikan kalian ujian dengan sedikit ujian dari apa? Rasa takut. Ya. Rasa takut. Ya, takut dengan musibah, takut dengan masa depan, takut ini, takut itu. Kemudian kelaparan, itu ujian dari Allah. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan nyawa, yaitu maksudnya banyak orang yang wafat dari kerabat kita. Was thamarat, kekurangan buah-buahan sehingga banyak penyakit. Itu semua ujian yang ditujukan oleh Allah keberadaannya agar terbuktikan siapa-siapa yang bertauhid kembali kepada Allah dan siapa-siapa yang tidak. Maka sebenarnya kalau kita diuji sama Allah itu, kalau mau kita mengambil derajat pertama, bersyukurlah. Karena sebenarnya ujian dari Allah itu untuk membuktikan kita ini kembali ke Allah atau tidak ketika dilanda ujian. Barang siapa yang kembali ke Allah ketika dilanda ujian, maka dia orang yang bersyukur kepada Allah dan ridha kepada Allah. Taib. 19. Sabda Rasulullah SAW, "Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini," dan seterusnya, adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. 20. Sembuhnya kedua belah mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah diludahi oleh Rasulullah SAW, termasuk pula dari tanda kenabian beliau. Iya. Dari sini ludah Rasulullah SAW itu berkah. Para ulama memang masalah al-barakah dan karamah itu mereka membahas dengan pembahasan yang panjang. Sampai-sampai Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin juga menyebutkan tentang Rasulullah ini secara zat memang berkah. Rasulullah itu tubuhnya berkah, apa yang beliau pakai berkah, bekas beliau berkah,
Apa yang keluar dari beliau berkah. Sampai Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin menyebutkan fadhalatnya beliau pun diperselisihkan ulama. Fadhalat ini artinya tinja. Itu diperselisihkan oleh ulama apakah termasuk berkah atau seperti keumuman tinjanya manusia yang bersifat najis. Itu diperselisihkan ulama. Tapi untuk yang versi ini tidak ada manfaatnya juga kita bahas karena ini tidak diperlakukan apapun oleh para sahabat. Ingat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak mengumpulkan tinjanya Rasulullah SAW sebagai manusia, tidak. Maka tidak perlu kita bahas itu najis ataupun tidak ataupun itu berkah atau enggak usah kita bahas. Ajaibnya, ikhwan, itu Rasulullah SAW. Yang para sahabat mereka tidak berburu itu. Tapi ajaibnya di Indonesia ini ada suatu daerah yang mengikuti kebiasaan orang-orang Hindu juga di India, yaitu mengkultuskan binatang sapi atau kerbau, yang kemudian sampai tinjaknya itu dianggap suci karena ini kiai keramat ini, tinjaknya dianggap suci. Sekarang apa bau tinjak sapi? Kita semua tahu baunya kayak gimana. Lalu apa bedanya tinjak sapi Boyolali versi Solo? Apa bedanya versi Tegal? Sama semua kayak gitu baunya, rasanya. Tapi kenapa yang versi ini kok dikeramatkan? Karena ini wali, karena ini apalah itu alasannya. Selama itu semua gimana ya, dibilang gila, ini derajat tertinggi dari kegilaan sebenarnya. Mengkultuskan hal yang sebenarnya itu kotorannya binatang gitu loh. Kotorannya binatang. Ya, yang jumhur ulama atau sebagian ulama terutama mazhab Syafi'i menganggap semua kotoran binatang itu najis. Dalam mazhab Syafi'i semua kotoran binatang itu najis. Ya. Makanya sebagian orang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i kopi luwak asli itu haram. Kopi luwak asli itu haram. Dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i karena kalau memang itu adalah proses ya dari tubuhnya luwak, binatang luwak yang mana itu binatang kemudian keluar tinjaknya, maka di sini ada dua pendapat, imma dia mutanajis, imma dia memang najis. Ada mau dibahas nggak ini, kawan? Kopi luwak, Tapi Anda nggak pernah minum kopi luwak kecuali mungkin yang versi KW apa yang 2000-an. Itu bukan luwak itu ya. Ya luwak-luwakan lah itu. Mohon maaf kalau ada pengusaha kopi di sini ya. Begini, dalam mazhab Syafi'i itu ada dua hal. Ada syai' mutanajis, ada syai' najis. Mutanajis itu adalah sesuatu yang terkena najis. Adapun najis sesuatu yang najis secara zat. Bedakan ikhwan. Gimana? Faham gak? Misal seseorang makan peluru, blok, peluru dimakan, dah selambung, kemudian diproses, keluar itu peluru melalui tinja dan masih berbentuk peluru, cuman agak jorok sedikit, berlumuran dengan tinja. Apa hukum zat peluru ini dalam mazhab Syafi'i? Dia masuk najis atau mutanajis? Masuk mutanajis, yaitu sesuatu yang terkena najis. Oke. Oke. Adapun tinjaknya itu najis. Pelurunya mutanajis. Ya, pahami baik-baik. Sesuatu yang mutanajis itu adalah sesuatu yang masih ada posibilitas untuk disucikan. Karena asal zatnya adalah suci, namun dia berlumuran terkena dengan najis. Tinggal hilangkan najisnya, maka dia menjadi sesuatu yang suci kembali. Ingat, mutanajis itu sesuatu yang terkena dengan najis. Adapun najis sesuatu yang memang secara zat sudah najis. Mau antum apain ya? Antum taruh di laundry, kalau mereka menerima nggak
nggak bakal suci. Coba antum kumpulkan tai kucing, coba antum gosok-gosok pakai antum cleaning dan seterusnya, nggak bakal dia menjadi najis. Nggak bakal dia menjadi suci. Oke. Tapi kalau sesuatu kena najis atau bercampuran dengan najis, asalnya sesuatu itu suci, maka kalau bisa diangkat kembali kemudian dibersihkan, maka menjadi suci kembali. Contoh, ada seseorang misalnya, dia lagi jalan santai nyantai sambil bersiul-siul, tiba-tiba terpeleset, terperosok, kemudian masuk ke dalam septic tank. Qadarullah. Ya, masuk ke dalam septic tank. Kemudian diangkat sama orang-orang pakai tali. Wah, itu udah nggak terbentuk, itu udah baunya luar biasa. Oke, apakah orang ini najis atau mutanajis? Pertanyaan saya. Mutanajis. Aslinya orang ini suci gitu loh. Ya. Maka orang-orang memberi dia pilihan, sekarang mau kamu apa mas? Mau dicucikan atau udah biarin gini aja? Kalau dia mau begitu aja, ya udah, dia emang kayak gitu jadinya penuh dengan najis. Ya udah, cuciin saya, dibandiin kemudian sampai kinclong kembali. Najis enggak? Enggak. Mutanajis enggak, tahir, suci. Taib, kembali ke luwak. Dalam mazhab Syafi'i tadi ada dua hal. Sesuatu itu yang bernajis bisa mutanajis, bisa najis. Nah, kalau kopi luwak ini binatang luwak ya, kemudian makan apa sih? Kopi, biji kopi. Oke? Nah, kan nanti setelah itu kan nanti keluar tuh dari duburnya ya, keluar. Anda nggak tahu bentuknya apa. Sebentar, coba di googling aja biar kita clear ya. Ini kajian tauhid tapi kita ngomongin kopi luwak, nggak apa-apa lah, biar tahu ya. Coba luwak, bentuknya seperti ini nih ya Pak ya. Kopi luwak asli Ijen Bondowoso, harganya 250.000. Masya Allah ya, bentuknya kopi gitu loh. Bentuknya kopi. Oke, keluar dari kemaluan belakangnya. Nah, seperti itu bentuknya. Sekarang pertanyaan kita, ini jenenge telek apa kopi? Telek. Kopi. Ya kopi langsung aja diseduh lah, nggak usah dibersihin dah. Kalau itu kopi. Baik. Tapi ini bentuknya masih kopi. Ingat tadi yang saya contohkan, kalau antum nelen apa tadi? Peluru, keluar bentuk peluru juga, tapi ada berkelutan dengan telek. Lah ini mutanajis. Lah kalau misalnya kopi ini memang masih berbentuk kopi aslinya tapi berkalutan dengan ini, maka lihat kadar kopinya ini kan biji kopi. Apakah tinjanya dia atau kotorannya dia yang berkalutan dengan itu, atau aromanya itu masuk meresap ke dalam kopi itu atau enggak? Kalau masuk meresap ke dalam kopi itu aroma ya teleknya dia itu, maka ini berarti sudah masuk najis hukmi. Dia udah najisnya masuk gitu loh. Apa ya? Bersatu dengan najis gitu. Apa bahasanya ya? Drowning, kok drowning, tenggelam ya. Menyerap ya. Nah, ini udah masuk najis, bukan mutan najis lagi. Tapi kalau misalnya kotoran itu hanya di covernya aja, di bagian luar dari kulit kopi itu saja, nggak sampai meresap ke dalam biji kopi itu, maka ini mutan najis, bisa dibersihkan lagi kemudian dikonsumsi, nggak masalah. Ini yang saya kembalikan kepada ahli kopi. Siapa di antara antum yang tahu hal ini, fadhol, itu tadi konklusinya. Kalau ternyata memiliki efek pengaruh, yaitu kotorannya itu memiliki pengaruh terhadap penyerapan rasa di kopi itu, maka ini udah bukan mutan najis lagi, jadi najis secara zat, karena udah meresap gitu loh. Dan meresapnya itu najisnya gitu loh. Itu wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kalau saya pribadi menghindari ya, karena ini menjadi syubhat buat saya. Kalau saya pribadi ya,
Saya bukan ini pilihan masing-masing jemaah teman-teman. Tapi kalau memang kita belum tahu hukumnya dan ada syubhat di situ, sebaiknya dihindari. Atau cari yang versi 2000-an aja, lebih aman, ya gitu. Sebagai biasanya gitu kan. Jangan biasanya kalau kopi yang kapal api dan semisalnya 2000-an. Giliran yang bersubhat mau dia rela bayar 250 ribu. Jangan ya. Tapi ini saya tidak mengisolir atau tidak bermaksud memblokir produk tertentu. Tapi itulah hukumnya. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita bingung ini apa hukumnya, sebaiknya tinggalkan. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah berlepas demi kehormatan agama dan harga dirinya. Sampai mana tadi kok bisa kopi luwak ya? Sebentar. Sembuhnya kedua belah mata Ali setelah diludahi Rasulullah SAW. Itu bagaimana bisa terkorelasikan ke kopi luwak? Anda juga bingung itu baru sekali. Gimana bisa? Jadi karomahnya Rasulullah SAW, ludahnya Rasulullah SAW. Oh ya, tadi yang kata Imam Nawawi dalam Radhut Thalimin diperselisihkan ulama masalah tinjaknya Rasulullah SAW, apakah itu merupakan barokah ataupun tidak. Itu dibersihkan dan tidak perlu dirinci pembahasan itu. Yang perlu disinggung adalah orang-orang yang sebagian daerah Pulau Jawa ini yang mengkultuskan binatang kerbau sampai tinjaknya pun diagungkan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Yang ke-21, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 22, keistimewaan para sahabat. Karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, di sini ada perbedaan antara para sahabat yang berharap dirinya itu memegang bendera komando perang dengan larangan Nabi SAW untuk istimar, yaitu meminta imarah, meminta tampuk kekuasaan. Ini berbeda. Karena mereka ini beliau dalam konteks jihad. Dalam konteks jihad itu konteks khusus. Fastabiqul khairat, berharap yang paling awal sebagai syahid kalau bisa. Tapi kalau dalam konteks kekuasaan duniawi atau daerah, maka Rasulullah SAW melarang kita untuk memintanya. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan itu. Ya, barang siapa yang memintanya, yaitu meminta kekuasaan, maka Allah tidak akan menolong dia. Dan barang siapa yang mendapatkan kekuasaan tanpa diri meminta, maka Allah akan menolong dia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dan yang terjadi sekarang adalah manusia itu merequest dan berharap dirinya bisa berkuasa. Bukan karena ingin menegakkan syariat Allah, bukan. Tapi dia tahu dan mereka tahu bahwasanya di balik ini ada dunia yang berlaku. Maka yang seperti ini memang tidak ada ketulusan sama sekali, ikhwan. Enggak ada keikhlasan sama sekali lillahi ta'ala. Maka apakah mereka semua ditolong oleh Allah? Selama mereka berlomba-lomba untuk dunia, tidak akan Allah tolong, Allah telantarkan. Tetapi ketika di antara mereka kemudian menjadi penguasa kita resmi, wajib atas kita kaum muslimin untuk mendengar ucapannya dan taat padanya dan menjaga kehormatannya dan tidak mengungkit atau mengumbar kesalahannya di publik. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi kita menjaga diri dari bersikap kehausan akan jabatan, tapi ketika ada orang yang menjabat sebagai penguasa kita di bidangnya masing-masing, maka kita harus hormati mereka sebagai penguasa kita, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan karena mereka itu orang bagaimana, bukan, tetapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk itu. Begitu jemaah sekalian. Baik, kemudian 23, iman kepada takdir. Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha,
malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk merolehnya. Ajaib. Ini di antara ujian iman. Ujian iman kita terhadap takdir. Kadang-kadang sesuatu itu Allah berikan kepada orang yang tidak mencarinya. Yang berusaha mencarinya malah tidak Allah kasih. Dan itu kebijaksanaan Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Ada orang yang dia itu dari dulu sampai sekarang pengen banget, ngebet banget poligami. Tapi sampai sekarang cuma ngomong doang. Dan itu banyak manusia seperti itu, ya. Terutama yang udah ngaji, ya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja tentang poligami, ketika ada kesempatan jadi. Ada yang seperti itu. Karena rezeki itu ada dua macam. Yaitu rezeki yang dicari manusia, dan yang kedua rezeki yang mencari manusia, ya. Rezeki itu ada dua macam. Yang pertama rezeki yang dicari manusia, dan yang kedua rezeki yang mencari manusia. Rezeki yang dicari manusia itu adalah apa yang antum usahakan selama ini, apa yang antum cari selama ini. Gaji antum sebulan bekerja, di akhir bulan ditransfer, itu rezeki yang antum cari kan? Itu antum cari, ya. Dan kebanyakan rezeki kita adalah rezeki yang tidak kita cari. Dan kan rezekinya yang mencari kita. Rata-rata rezeki kita adalah rezeki yang mencari kita. Itu saking pemurahnya Allah, saking murahnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Saya kasih contoh juga. Masalah makanan, minuman, ya. Dari mana Anda tahu ini air minum dari mana? Produksi mana? Mungkin Sukabumi. Maka ini rezeki mencari saya. Bismillah. Misalnya ini dari mata air Sukabumi. Kok bisa sampai ke mulut saya itu? Lihat bagaimana rezeki mencari saya. Saya nggak perlu harus ke Sukabumi untuk minum air ini. Dan itu setiap hari kita seperti itu. Makanan yang Anda makan siang ini nanti, atau nanti maghrib kalau iftar. Tanya itu bahan-bahannya dari mana? Lontong yang Anda makan, berasnya itu dari mana? Boleh jadi berasnya dari Jawa Timur. Anda tidak harus ke Jawa Timur untuk mendapatkan lontong ini kan. Tapi Allah Ta'ala jadikan itu berproses sampai menjadi lontong, Anda tinggal makan. Rezeki yang mencari Anda. Luar biasa. Yang Anda hirup, yang kita hirup, rezeki yang tidak kita cari. Dimanapun kita berpijak, di situ kita bisa menghirup udara. Udara lah yang mencari kita untuk masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hidung kita. Maka betapa banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada orang yang ternyata tidak begitu berusaha. Justru yang berusaha itu malah tidak Allah kasih karena kebijaksanaan Allah. Ketika kita menghadapi kenyataan seperti ini, saya udah berusaha tapi saya nggak dapat. Itu yang nggak seberapa usaha kok dapat. Di sini kita diuji. Seberapa iman kita kepada Allah, seberapa iman kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Terima atau enggak? Kadang-kadang kita nggak terima. Boleh jadi di antara rekan-rekan sekalian ada yang sudah senior di kantor. Tapi kemudian tapi grafik peningkatan mukafa atau gaji itu nggak seberapa. Saya udah 10 tahun di sini tapi masih gini-gini aja. Paling pernah kenaikan gaji 2 kali, itu pun nggak seberapa tinggi lah jaraknya antara gaji pertama dengan gaji kedua, cuman beda berapa ratus ribu misalnya. Ini nggak memuaskan saya. Tapi ada anak muda yang baru lulus dari kampus ternama, kemudian langsung dapat fasilitas baik, jabatan baik, dan masya Allah ternyata melejit dengan kinerjanya yang mudah dan bagus. Dalam 1 tahun udah promo lagi, bahkan bisa gajinya sama dengan kita yang sudah senior misalnya. Lihat, di sini kita diuji. Jangan bertanya, ya Allah kenapa engkau takdirkan begini, tapi bertanyalah, apa kesalahan saya, apa dosa saya. Barangkali saya punya dosa atau kesalahan, atau husnudzonlah pada Allah Azza wa Jalla bahwasanya boleh jadi saya seperti ini karena Allah Ta'ala menginginkan saya sesuatu yang baik dari gaji ini. Boleh jadi kalau misalnya saya terlalu dilejitkan gajinya, saya akan bersikap buruk misalnya. Karena betapa banyaknya orang yang
Orang yang bertamarrud dan menjadi buruk karena kemudahan dari Allah. Betapa banyaknya orang yang menjadi buruk karena dimudahkan oleh Allah, dan betapa banyaknya orang yang berfikir dan muhasabah karena dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih baik? Tentu yang kedua lebih baik. Tentu yang kedua lebih baik. Taib. Kemudian yang ketiga, yang 24, etika di dalam jihad, sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah SAW, melangkah ke depan dengan tenang. Dalam jihad pun perlu ketenangan dan tidak gegabah. Jemaah nanti kalau misalnya pertanyaan dipersilakan nanti insyaallah. Berapa poin lagi? 25, disyariatkan untuk berdakwah atau mengajak kepada Islam sebelum perang. Jadi Islam itu tidak langsung perang dulu baru ajak Islam. Enggak, ajak dulu ke Islam beberapa tahap. Enggak mau baru ayo kita perang. Dan itu pun peperangan harus dengan waliul amri, penguasa kaum muslimin, enggak bisa sembarangan. Ya, sekarang kita tidak boleh mengomandoi perang tertentu terhadap apa, enggak boleh. Ya. 26, syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. 27, dakwah dengan cara yang bijaksana sebagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. 28, mengetahui hak Allah dalam Islam. 29, kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang dai yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam, ya, yaitu mendapatkan pahala hidayah dari memberikan hidayah Islam, yaitu lebih dari dunia dan seisinya, lebih dari humuran na'am, yaitu unta merah. Maka ya antum sekalian, jemaah sekalian, itu berharga sebenarnya. Ya, walaupun kajian kantor seperti ini, masya Allah tantangannya ada sendiri. Apa tantangan kajian kantor? Zuhur pula, ngantuk pula. Jumhur kita atau semua dari kita itu sedang mengalami ngantuk, termasuk anak sejujurnya. Ya, antum udah dikit lagi nahan nih. Antum nahan ngantuk karena gak enak sama ana nahan ngantuk karena gak enak sama antum. Jadi baiknya kita bubarin aja ya, kita tidur bareng gitu kan enak. Iya. Dan orang yang paling kita irikan adalah orang yang di luar yang mereka khusyuk sekali tidur tuh. Luar biasa. Mereka orang-orang yang khosyin, ya. Tidak masalah. Enggak semua ustadz menerima yang kayak gini. Benar, enggak semua dai menerima seperti ini. Melihat jemaahnya pada berpepes-pepes ria di luar, dan itu ana fadl, antum welcome. Fadl, antum tidur aja enggak apa-apa. Siapa tahu ceramah ini masuk ke relung mimpi antum. Ya, siapa tahu. Mudah-mudahan enggak jadi mimpi buruk ya. Ya, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jangan ngepas di depan anak ngantuknya atau tidurnya. Tidak masalah, fadl, tidur aja nggak apa-apa. Siapa tahu masuk ke dalam mimpi antum, ya. Di situ ada anak lagi ceramah juga, insyaallah. Ya. Tapi ya, ketika kita ajarkan ini, kita nggak tahu poin mana yang akan menjadi hidayah buat antum. Boleh jadi di poin sekian ke sekian antum udah tidur. Antum bangun di poin kedua tiga. Di situ antum dapat hidayah. Oh iya benar nih kata Ustaz. Habis itu antum tidur lagi sampai akhir. Bahkan kita udah bubar, antum masih istiqomah tidur. Itu fadl, nggak apa-apa. Bahkan anda pengen ada yang seperti itu biar kita bisa prank gitu kan, biar seru dikit lah. Nah, misalnya 23 itu satu poin aja itu dapat hidayah antum. Antum bawa kemudian ke rumah ilmu tersebut antum amalkan, itu lebih afdol sebenarnya. Lebih afdol, nggak apa-apa. Ya, karena anda sangat memaklumi ya teman-teman sekalian. Udah berusaha hadir itu, masya Allah, barakallahu fikum. Ya kalau memang ngantuk itu wajar, anda pun merasakannya, ya itu maklum. Anda juga di Antam pun begitu, anda ngajar zuhur seperti ini, bahkan lebih mantap lagi di sana. Karena kadang-kadang depan anda itu segerombolan mereka bersepakat untuk tidur. Ini masih bagus, ini masih alhamdulillah, masih agak luar itu alhamdulillah. Enggak, ini depan itu sepakat 3 orang itu kayak udah janjian, tidur yuk di kajian Ustadz, kayaknya pengen gitu, kayak tidur aja gitu masa. Ya ada aja lah. Ya masya Allah ya. Tapi siapa tahu ada lah bagian-bagian dari kajian ini yang masuk ke kalbu sehingga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Ya, supaya penyampaiannya itu semakin kuat dengan sumpah, ya, semakin kuat. Baik, sampai sini apakah ada yang bertanya ya, ikhwas sekalian? Masih ada 10 menit sebenarnya.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya kita, ini yang sesi yang kita tunggu-tunggu, kita tidur berjamaah aja. Ada pertanyaan? Gimana Mas Danang? Atau kita beri sesi untuk mereka untuk istirahat? Kev, kita tutup aja insyaallah ya. Ya. Allah, ana nggak marah sama sekali kalau antum tidur, nggak masalah Allah. Tapi di konteks ini ya, di zuhur kayak gini nggak masalah. Adapun kalau kajian habis maghrib di masjid itu jangan. Kajian habis subuh jangan. Kalau zuhur ini memang habis kerja, nanti habis kajian kerja lagi, itu memang berat. Ya, anda tahu itu. Anda pun juga merasakan itu juga. Jadi ya tafadhol ya. Tidak masalah. Ya, tapi jangan tidur 100% lah. Adalah bangun-bangunnya gitu loh. Ya. Dan juga dengan syarat tidak di depan langsung, tidak ngorok, tidak ngeces. Ya. Kalau mau tidur rebahan di luar boleh. Di sini jangan. Andai kajian gini tidur rebahan di sini. Wah, ini nantang namanya. Dikira Anda nggak bisa, ya Anda juga bisa ya insyaallah. Ya seperti itu jemaah sekalian. Insyaallah kita ketemu mudah-mudahan pada pekan depan. Dan mungkin pekan depan insyaallah ada kajian. Pekan depannya insyaallah Anda izin lagi, karena sepertinya Allah Ta'ala akan memudahkan kembali Anda untuk ke Tanah Suci, jadi akan izin lagi sepertinya di pekan Desember nanti insyaallah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan Anda dan juga antum untuk menziarahi Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Haram, sehingga kita bisa tawaf dan melaksanakan umrah di sana. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang antum cita-citakan dari kebaikan dunia akhirat itu tertunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Keberkahan harta, keberkahan keluarga, keselamatan keluarga dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.